Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisca Andriani NIM 1808 10 20 10 37. Saya di sini akan menjelaskan teknologi sistem informasi manajemen yang sering digunakan, yang saya ketahui yaitu ada banyak hal. Contohnya seperti Sister, adanya sistem Gojek, adanya Grab. Saya di sini mengambil salah satunya yaitu teknologi sistem informasi manajemen yaitu Gojek. Yang mana teknologi sistem informasi manajemen yang saya ketahui salah satunya yaitu Gojek. Yang Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia ojek. Model bisnis Gojek hampir sebenarnya sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana penggunaan dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka dari itu, dengan adanya Gojek memudahkan seseorang untuk bepergian ketika seorang tersebut tidak punya kendaraan atau malas untuk berkendara sendiri. Teknologi yang terdapat pada sistem informasi manajemen Gojek dapat dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan sistem informasi manajemennya itu sendiri. SIM atau sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Selanjutnya, dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan pada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Untuk teknologinya yang digunakan pada Gojek dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain yaitu ada 5. Yang pertama yaitu teknologi penggunaan akhir, yaitu contohnya aplikasi smartphone Android, yang mana adanya aplikasi smartphone Android ini memudahkan seseorang untuk berinteraksi langsung dengan si driver atau Gojek tersebut. Seseorang atau konsumen langsung dapat memesannya langsung dengan mudah yang dibutuhkan konsumen tersebut. Yang kedua yaitu aplikasi smartphone iOS, yang mana itu juga memudahkan driver dan konsumen juga. Nah, apalagi perusahaan juga bisa memantaunya. Yang kedua yaitu database teknologi. Database teknologi ini terdapat ada 2. Yang pertama yaitu komputasi awan. Yang kedua yaitu penyimpanan smartphone. Yang ketiga yaitu API. API singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi, yaitu ada 5. Yang pertama Google Map. Di dalamnya API antarmuka pemrograman aplikasi itu terdapat Google Map, yang mana Google Map itu menunjukkan arah atau tempat tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti Gojek di tempat A, yang memesan itu di tempat B. Lalu si Gojek tersebut dengan adanya Google Map tidak akan tersesat atau kesasar karena sudah ditunjukkan oleh dengan Google Map. Dengan itu ketika kita sudah sampai dengan ke konsumen, si Gojek tersebut bisa mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Ketika Gojek atau driver tidak mengetahui arah, dengan adanya Google Map, driver tersebut mudah untuk menuju ke tempat tersebut. Yang kedua yaitu Google Place. Google Place yaitu Google Tempat, yang mana kita mengetahui seumpama Gojek tersebut itu driver di tempat A untuk menuju ke tempat B atau konsumen. Nah, itu kita mengetahui atau melihat di mana lokasinya konsumen tersebut. Jika konsumen ingin melihat driver sudah sampai mana, itu juga bisa, atau melihat tempat yang sekiranya mau dituju, itu juga bisa. Yang ketiga yaitu API Transjakarta.
Yang keempat yaitu API Apotikantar. Apotikantar ini maksudnya yaitu pihak Gojek atau driver tersebut bisa membelikan obat-obatan atau apa yang dibutuhkan konsumen yang dipesankan. Seumpama konsumen tersebut sedang sakit, dia membutuhkan obat-obatan. Nah, itu bisa driver tersebut dapat pesanan dari konsumen untuk membelikan obat yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Terus yang kelima yaitu pembayaran. Dalam sistem Gojek tersebut ada pembayaran cash dan non cash. Yang mana yang cash itu konsumen dapat membayarkan uangnya atau membayar Gojek tersebut ketika konsumen sudah sampai dengan tujuannya. Konsumen tersebut bisa membayarnya dengan uang cash. Yang kedua yaitu adanya uang GoPay atau uang kredit. Nah, itu yang mana pembayarannya itu memakai saldo yang sudah disaldo oleh konsumen. Maka Gojek tersebut langsung bisa memotongnya itu uangnya. Terus yang keempat yaitu GoPay atau kredit online. Kredit online ini GoPay banyak dimanfaatkan oleh konsumen. Dapat dimanfaatkan untuk nanti naik GoRide, terus naik GoCar atau GoFood itu bisa. Atau mengantarkan kayak barang-barang gitu bisa. Yang mana adanya GoPay ini biasanya sering dimanfaatkan oleh konsumen jika konsumen tersebut tidak membawa uang cash atau konsumen itu malas untuk membawa uang cash gitu. Soalnya kan sekarang bahaya sih kalau membawa uang cash, banyak penjahat-penjahat gitu, makanya hanya mudah membawa HP saja. Langsung bayarnya itu dengan GoPay itu. Biasanya GoPay juga banyak untungnya. Biasanya dapat diskon, dapat potongan, dapat um, gratis ongkir dari Gojek tersebut. Terus yang kelima yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini seorang Gojek atau driver itu menuruti atau memenuhi keinginan si konsumen tersebut, yang mana driver atau si Gojek tersebut harus mempunyai ramah tamah, mempunyai sikap ramah tamah, jujur, terus baik-baik, terus tidak jutek gitu. Soalnya jika kita konsumen menerima kayak sikap yang baik, maksudnya komunikasi dengan baik dengan si driver tersebut, maka pelanggan akan mengasih bintang 5 atau kesannya baik gitu. Terus yang layanan pelanggan itu ada 3, yaitu media sosial, yang kedua situs web, yang ketiga yaitu pusat panggilan. Yang mana media sosial ini kan jika kita mempunyai sikap yang baik, kesannya baik, maka kita sekarang kan sudah era zaman modern ya. Nah, itu kan kalau media sosial kalau kita berperilaku baik atau jahat kan langsung tersebar. Maka dari itu kan terlihat sih langsung tersebar gitu di media sosial. Jika kita mempunyai kesan baik, maka kita akan beritanya juga baik juga. Yang kedua yaitu situs web. Situs web kita bisa diakses dengan webnya, dilihat di Gojeknya itu perusahaan Gojek itu legal atau enggaknya itu bisa dilihat di situs webnya Gojek. Nah, terus yang ketiga yaitu pusat panggilan. Pusat panggilan ini yang mana si Gojek tersebut dipanggil atau dipesan oleh konsumen atau orang tersebut yang butuh dengan Gojek. Karena adanya Gojek tersebut seseorang memudahkan seseorang untuk bepergian kemanapun. Terus selanjutnya yaitu isu etik apa sih yang terjadi pada Gojek tersebut, sistem informasi manajemen Gojeknya itu gimana sih ya? Isunya kan banyak sih pada era sekarang, itu banyak kejahatan, banyak penipuan atau banyak apapun. Yang saya
saya ambil itu pada Gojek terdapat Gokar yang mana itu memudahkan konsumen untuk bepergian ketika konsumen tersebut tidak punya mobil dan orang tersebut butuh kendaraan dengan kapasitas yang banyak, maka konsumen dapat menikmatinya. Lalu ada juga GoRide. GoRide itu yang mana itu dimanfaatkan oleh konsumen yang tidak punya motor atau malas untuk berkendara sendiri, maka dari itu konsumen tinggal memesannya, tidak capek-capek untuk pergi sendiri nyetir sendiri gitu, enggak, tinggal kita pesan Gojek sudah datang, kita diantarkan tuh. Lalu ada juga memakai GoFood. GoFood itu biasanya anak kos-kosan itu kan yang malas-malas untuk pergi, apalagi kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan itu banyak yang malas untuk bepergian, maka dari itu ya gitu, tinggal pesan aja kita yang inginkan, maksudnya seumpama mau pesan, saya nih mau pesen ayam goreng di warung mana lah, kita tinggal pesen di GoFood, nanti Gojeknya atau driver yang yang oke, yang stay, maksudnya yang mau memenuhi atau menuruti keinginan saya, langsung langsung dipesankan, langsung dibelikan untuk diantarkan ke saya seumpama gitu. Nanti saya tidak repot-repot untuk pergi untuk beli sendiri, itu tidak. Terus konsumen ketika malas untuk bepergian, itu juga maksudnya mau suruh membelikan gitu seumpama barang gitu, itu bisa kita menyewa Gojek untuk mengantarkan barang kita, itu bisa. Dengan itu adanya teknologi sistem informasi manajemen pada Gojek untuk memudahkan manusia untuk mencapai keinginannya konsumen tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungannya menggunakan Gojek yaitu kita memudahkan, tidak repot-repot untuk kesana kesini. Terus tidak bingung jika kita banyak sih anggota kita kok nggak punya mobil, kita tinggal pesen Gokar seumpama gitu. Seumpama aku males deh pakai mobil nanti macet, atau aku nggak punya motor, itu bisa GoRide biar cepat gitu. Terus isu yang terdapat dalam Gojek tersebut, semakin maraknya era globalisasi ini atau kan adanya kejahatan sih lah, itu kemudian terdapat isu dalam Gojek tersebut, yakni pada tahun 2015 Gojek mengalami permasalahan yang melibatkan mitranya. Hal ini terkait dengan isu order fiktif yang dilakukan oleh pada beberapa driver Gojek yang berada pada wilayah operasi Gojek. Lah ini kan isunya sudah lama maksudnya. Lah ini tetapi meskipun sudah lama masih diingat itu loh, soalnya kan jahat sih, maksudnya tindak kejahatan order ternyata enggak gitu. Terus hal tersebut dilakukan karena adanya persaingan antar driver untuk memaksimalkan pendapatannya, karena dulu itu belum terlalu banyak. Terus apalagi itu banyak orang yang curang-curang gitu, maksudnya yang iri karena pendapatannya tidak banyak. Terus kan biasanya meskipun banyak Gojek tapi kan yang dapat orderan itu aja gitu, makanya ada yang iri. Perusahaan aplikasi yang mengusung konsep ojek online mengatakan telah memberhentikan lebih dari 7.000 pengemudi atau driver dalam beberapa waktu terakhir. CEO Gojek Nadiem Makarim menuturkan pemecatan langsung tersebut terjadi lantaran terjadinya order fiktif yang dilakukan oleh driver-driver. Lah kan adanya kayak isu fiktif itu banyak konsumen yang resah atau mengeluh karena adanya fiktif itu. Maka dari itu Nadiem Makarim langsung memberhentikan 7.000 pengemudi atau driver. Tak tertanggung jawab, setelah melakukan penelusuran kami menemukan lebih dari 7.000 driver se-Nusantara atau se-Indonesia ini terlibat dalam kasus order fiktif karena banyak driver yang iri, maksudnya tidak terima gitu. Terus maka dengan itu ketika adanya isu-isu fiktif tersebut, untuk kita pengguna atau konsumen, kita harus berhati-hati. Jika kita ingin memesannya, kita harus lihat dulu
emailnya dia, namanya dia, identitasnya dia. Atau kalau nggak gitu, pokoknya jangan diterima kalau kita identitasnya tidak sama, seumpama motornya nggak sama dengan yang di HP, maksudnya yang di aplikasi itu nggak sama, itu jangan. Soalnya kenapa? Biasanya itu banyak penipuan atau kejahatan gitu ya. Selanjutnya yaitu ketika adanya isu, maka perusahaan itu menangani isu etika tersebut. Maka dengan adanya isu tersebut, perusahaan untuk menangani isu yaitu dengan cara memberikan konsekuensi, akan tetapi tetap memberikan kesempatan pada pihak yang terlibat dalam isu tersebut atau dalam isu fiktif-fiktif yang tadi. Kemudian ketika hal tersebut masih diulangi atau dilakukan terus, maka pihak perusahaan wajib memberikan sanksi tegas pada pihak yang melakukan hal tersebut. Dan juga apabila masih dilakukan terus-menerus, maka perusahaan akan mengeluarkan driver tersebut atau memutuskan hubungan pada driver yang dirasa sudah merugikan pihak perusahaan. Yang mana jika perusahaan mempunyai driver atau pengemudi yang kayak begitu, sudah maksudnya melakukan hal-hal yang jahat, penipuan, kejahatan, yang merugikan pihak semuanya, tidak perusahaan aja tapi konsumen juga. Nah, itu akan nantinya jika dibiarkan terus-menerus, meskipun sudah diberi peringatan, diberi sanksi tidak kapok maksudnya. Nah, itu akan dipandang, Gojek itu akan dipandang masyarakat punya citra jelek, maka dengan itu perusahaan mengambil keputusan tersebut. Itu penjelasan dari saya mengenai teknologi sistem informasi manajemen yang saya tahu, yaitu aku mengambil tadi Gojek. Sekian, mohon maaf jika kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.